Pemirsa, perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember semakin dinamis. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, berikut kami hadirkan Tajam Parlemen untuk Anda. Saya Prima Irfantari, inilah Tajam Parlemen. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Jember, para anggota Dewan meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Jember untuk lebih terbuka kepada rekanan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara eksekutif dan rekanan. Karena sebelumnya DPRD Jember mendapat keluhan dari Aliansi Masyarakat Konstruksi di Jember terkait PU Bina Marga yang dinilai kurang terbuka terhadap rekanan. Selama ini rekanan tidak mengetahui siapa saja yang mendapat proyek Dinas PU Bina Marga, sehingga para rekanan khawatir proyek pembangunan dari pemerintah hanya diberikan kepada orang yang memiliki kedekatan khusus dengan para pemangku kebijakan. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta PU Bina Marga agar bisa terbuka kepada seluruh masyarakat soal proyek-proyeknya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan fitnah. Penting Pak, yang ke depan Pak, sesuai dengan Perpres ada keterbukaan, ada asas keadilan. Terus apa lagi tadi Pak? Pemerataan, ya keterbukaan itu transparan sama Pak, akuntabel, nah ini seperti itu, dan disesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, terkait hasil ini Pak, ini fungsi pengawasan DPR Pak, nanti biar teman-teman DPR yang melakukan fungsi pengawasan. Jadi tidak usah dilampirkan Pak keputusan ini di Kejaksaan Agung, karena undang-undang kita tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kabupaten Jember memiliki berbagai tempat wisata yang selama ini memang menjadi andalan, yakni Pantai Tanjung Papuma, Watu Ulo, dan Payangan. Namun sebenarnya potensi wisata di Kabupaten Jember sangatlah banyak dan belum tergarap secara maksimal, seperti wisata tubing di kawasan mangrove Kecamatan Gumukmas, Taman Puncak Rembangan, dan lain-lain. Menurut Ketua Komisi B DPRD Jember, Bukri, potensi wisata di Kabupaten Jember sebenarnya tidak kalah dengan kabupaten lain di Jawa Timur, sehingga keseriusan dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Oleh sebab itu, Bukri meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Jember agar segera mempercepat rencana pengembangan destinasi wisata baru seperti yang ada di Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, karena wisatawan dinilai sudah jenuh dengan Pantai Papuma dan Payangan. Nah, sudah tahu ada wah mau ke Jember wisata, travelnya sudah jalan kemana? Rembangan. Setelah di Rembangan tidur, kita ke Watu Ulo. Setelah di Watu Ulo diantar ke Karangbayat atau ke mana-mana sudah. Ya itu nanti fungsinya di situ. Seperti kita lah datang ke tempat wisata di Bali. Kita kan juga naik taksi seperti itu. Di mana wisata Pak? Diantarkan macam-macam, diantarkan kemana tempat. Mudah-mudahan aja ini direspon lah sama Bupati. Karena ini juga berbicara masalah pendapatan masyarakat, karena banyak kegiatan juga masyarakat diuntungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Jember Hari Wijayanto, saat ini Dinas Pariwisata memang sedang fokus untuk mengembangkan desa wisata Karangbayat, karena objek wisata di sana dinilai cukup lengkap, yakni mulai wisata hiburan, wisata edukasi, dan wisata pertanian. Nah ini sudah kelihatan sebetulnya. Nah tentunya yang menggali kan bukan dinas tapi masyarakat sana, dan itu antusiasnya masyarakat sana bagus sekali. Itu aja kuncinya sebenarnya. Apa saja mungkin ditemukan di Karangbayat? Ada batu prasejarah, kemudian ada air terjun, yang kedua alam tentang pertanian yang terhasil itu. Ada sapi susu perah, mungkin untuk pembelajaran edukasinya, termasuk pertanian nanti edukasi ke depannya. Jadi ini masih buka pintu kita itu. Tinggal masyarakat sana, tinggal masyarakat Karangbayat yang akan meneruskan. Dinas Pariwisata juga berencana akan melakukan kerjasama dengan travel untuk mempromosikan destinasi wisata khususnya di Desa Karangbayat, Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Berbagai pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan DPRD setempat sangat mendukung rencana Asosiasi Perusahaan Pendanaan Indonesia untuk menerbitkan sertifikasi khususnya bagi debt collector. Menyusul maraknya aduan nasabah lembaga jasa keuangan yang mengeluhkan cara yang dilakukan debt collector saat menagih kredit macet. Dengan sertifikasi tersebut, debt collector ke depan harus lebih santun dalam menghadapi konsumennya. Namun jika masih bersikap kasar, OJK akan mencabut sertifikasi debt collector dan masyarakat berhak untuk memprosesnya ke jalur hukum. Menurut Kepala OJK Jember Mulyadi, sertifikasi ini juga akan menjadi syarat legal dalam mempekerjakan debt collector di perusahaan finance. Akan kita rilis khususnya kepada pihak yang berwajib juga bahwa mana-mana yang legal dan mana-mana yang tidak. Tentunya kalau kita sajikan sesuatu yang legal berarti yang sisanya kan nggak legal, sehingga kalau ada sesuatu mudah koordinasinya seperti itu. Dan tentunya sertifikasi itu sendiri mensyaratkan beberapa hal tentang bagaimana perilaku ataupun tindakan yang harus dilakukan pada saat menagih dan sebagainya. Diharapkan dengan itu lebih terkontrol lagi. Di lain pihak, Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri menyambut positif rencana sertifikasi bagi debt collector karena selama ini banyak diresahkan oleh masyarakat. Menurut Bukri, OJK juga harus merancang sanksi yang benar-benar efektif agar debt collector tidak sewenang-wenang melakukan penyitaan tanpa melibatkan pihak kepolisian. Pertanyaan saya, ada sertifikasi terhadap debt collector, ya kan? Kalau dia tidak dari hati lah, paling tidak dari banknya, paling tidak mendidik agar supaya nggak koyok malaikat kan gitu kan. Akhirnya masyarakat ketakutan, lari, tabrakan, macam-macam. Dengan munculnya sertifikasi, kalau memang debt collector tetap melakukan seperti itu, apa sanksi ini? Kan iya, ya percuma ada sertifikasi nggak ada sanksi. Sekarang ada undang-undang nggak ada sanksi, dilanggar terus sih. Kan kayak begitu. Sehingga paling tidak sanksinya apa? Apa banknya dipanggil, dikasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mau, apa langkah secara hukum OJK itu sendiri. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Parlemen hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Brumer Fantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan salam 1TV.